Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Anda tahu nggak ini? Per Juni ini gitu loh. Itu sebenarnya sangat menyulitkan banget. Kenapa tidak? Saya bilangnya. Bukan pinjol aja, tapi OJK pun juga melakukan penagihan secara halus. Anda tahu nggak sih, kalau OJK juga ikut sebenarnya melakukan penagihan terhadap diri Anda gitu. Tapi OJK mainnya halus banget, nggak begitu kelihatan dan nggak begitu tampak juga gitu loh secara jelas bahwa OJK juga ikut dalam melakukan penagihan terhadap teman-teman gitu, nggak nampak. Dia main di balik layar gitu loh. Ya, oke. Saya mau kupas tuntas hal ini buat teman-teman semuanya yang telat bayar pinjol atau galbay pinjol per Juni 2024. Ini harus hati-hati banget, harus waspada. Jangan Anda salah fokus, karena dikit-dikit Anda salah fokus bisa berakibat fatal. Ya, fatalnya mungkin ya hutang Anda makin luas, hutang Anda makin banyak. Walaupun pada akhirnya nanti Anda tetap juga akan berada di titik yang sama lagi, di titik di mana Anda tidak mampu. Tapi karena Anda tertumpu pada satu masalah, ini yang memicu diri Anda atau mendorong diri Anda untuk berhutang lebih banyak lagi. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Silahkan. Yo, buat teman-teman semuanya. Jadi OJK itu sebenarnya bermain benar-benar dia bermain di balik layar. Dia nggak begitu nampak gitu loh. Permainan OJK ini nggak begitu nampak kalau secara spesifik ya. Tapi asal Anda tahu, OJK bermain juga dalam sesi penagihan ini. Bagaimana tidak? Anda tahu nggak sih, postingan-postingan yang disampaikan OJK di dalam Instagram itu bagian dari ikut untuk melestarikan pinjol ini. Ya, bayangin, gara-gara slick OJK kita tidak dapat mencari kerja, ya, atau gara-gara slick OJK kita tidak dapat melamar kerja karena slicknya cacat. Sementara dari itu Kementerian Tenaga-Kerjaan menyampaikan slick OJK ini hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan tertentu, terutama perusahaan yang berkecimpung dengan perbankan, asuransi misalnya, yang menyangkut dengan masalah keuangan, dan ini tidak berlaku untuk seluruh perusahaan. Ya, dan lagian di sini kalau OJK membumingkan hal itu, misalnya kasihan dengan nama Anda, atau jangan sampai nama Anda cacat karena hutang tidak seberapa, takutnya nanti Anda mencari kerja, melamar kerja itu akan kesulitan. Itu sudah melakukan penekanan secara halus. Ya, kalau memang OJK tahu dampaknya akan mencari kerja sangat sulit, harusnya pinjol ini tidak seluas ini, tidak sebebas ini OJK berikan ruang mereka. Kan seperti itu konsepnya. Iya kan? Ini kesalahan tidak terlepas dari otoritas jasa keuangan. Kan mereka yang memberikan izin pinjol, bisa mereka berstatus legal. Kenapa pinjol itu berstatus resmi? Ini kan OJK yang memberikan ruang mereka untuk sebebas ini. Sementara OJK harusnya membaca dulu di lapangan. Membaca di lapangan bagaimana karakter dan watak masyarakat Indonesia. Ya, apa yang harus ditingkatkan? Apakah literasi ini sudah menyeluruh? Apakah literasi ini benar-benar sampai kepada mereka? OJK juga harus mempelajari. Jangan hanya OJK hanya mengeluarkan izin pinjol, habis itu tidak meminta secara langsung. Oke, OJK tidak meminta secara langsung, tapi menyuruh Anda, menyarankan Anda untuk meminjam di pinjol legal. Jangan pinjam lagi di pinjol ilegal. Ya kan? Habis itu, begitu Anda sudah meminjam, OJK buatlah skenario. Bayar hutangmu, jangan sampai kamu kesulitan nanti mendapatkan pekerjaan. Orang-orang bukan tidak mau bayar hutang, bukan dia tidak mau menyelesaikan kewajibannya. Perkara bunga, perkara denda, perkara penagihan. Pernah nggak OJK menyelidiki dalam hal ini? Jangan OJK hanya memberikan ketakutan terhadap masyarakat. Ya, OJK memberikan ketakutan kepada Anda hanya berlaku untuk teman-teman yang bermental karyawan. Kalau Anda bermental bos, Anda bermental investor, Anda bermental pembisnis, Anda tidak takut dengan slick OJK ini. Ya,
Apa yang mau kita takutkan dengan slik OJK? Ya kan? Kita kan menginginkan, ya ingin sukses juga. Kalau bisa sukses tanpa hutang gitu loh. Ya. Otomatis yang ditakutkan adalah mereka-mereka yang bermental karyawan. Tidak pengen bermental bos. Ya kan? Kalau dia punya mental bos, dia ciptakan satu lapangan kerjaan. Contoh kecilnya, pedagang jus misalnya gitu. Anda berdagang jus, nanti berkembang luas, Anda yang jadi bosnya, Anda yang merekrut karyawan Anda. Seperti itu nggak sih? Tapi kalau kita bermental karyawan, kita yang memohon-mohon untuk mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan. Jadi kalau saya analisa konsep-konsep dari OJK ini, benar penting kita untuk menjaga kredibilitas atau kesehatan dari nama kita. Jangan sampai nama kita ini masuk ke dalam hal-hal yang ya tentunya tidak kita inginkan gitu loh. Tapi di sisi lain kita harus sadar juga, ini adalah bentuk dorongan dari OJK supaya pinjolnya tetap subur. Anda harus membayar pinjol itu. Pinjam 1 juta, cair 650, Anda harus bayar 1.200.000. Kalau tidak Anda bayar 1.200.000, slik OJK menanti. Ini bagian dari dorongan. Ini bagian dari strategi OJK juga, bagaimana caranya menjadikan pinjol-pinjol ini sukses untuk memeras masyarakat Indonesia tanpa ada solusi lain. Ya, Anda perhatikan. Gen Z banyak minjam pinjol, banyak yang terjebak di peleter. Kalau OJK sudah tahu Gen Z banyak yang terjebak pinjol, banyak yang terjebak peleter, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi ini, untuk meningkatkan pengetahuan ini? Jangan OJK hanya menghimbau, pinjamlah ke pinjol legal, cek dulu 2L, legal dan logis. Nggak seperti itu juga, ya kan? Ya nggak sih? Kalau nggak, Anda perhatikanlah berapa banyak hari ini strategi OJK itu berhasil menakut-nakuti Anda. Banyak OJK berhasil melakukan hal itu. OJK berhasil membuat ketakutan. Sampai detik ini, setiap kali saya live misalnya gitu, saya live di YouTube, atau saya live di Instagram, atau saya live di TikTok, semuanya bertanya tentang slik OJK. Ya, berapa lama nama kita masuk slik? Kapan slik itu akan berakhir? Ya, kapan data kita dimasukkan untuk di blacklist OJK? Apakah benar kita tidak bisa dapat kerja? Apakah benar kita tidak bisa menabung lagi? Pokoknya serba berkaitan. Jadi gara-gara slik, ya kan? Gara-gara slik, itu orang-orang rela untuk gali lubang tutup lubang. Padahal semakin Anda gali, hutang itu semakin meluas. Tapi ada suatu dorongan, suatu desakan secara halus yang dipermainkan oleh OJK di balik layar. Padahal saya masih ingat banget 2021 atau 2022, nanti bisa diralat. Waktu itu AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, memohon kepada OJK kalau bisa nama orang yang telat bayar atau tidak mampu bayar di P2P khusus pinjol, namanya dimasukkan ke BI Checking. Mengingat saat itu yang baru mengarah ke BI Checking itu hanya sebatas pay letter, KTA, dan multifinance. P2P belum. P2P hanya ada Fintech Data Center dan Pusat Data Fintech Lending, Pusdapil dan FDC. Sekarang itu dibesar-besarkan. Semua dibesar-besarkan. Bahkan debt collector menagih pun selalu mengikut sertakan. Kami melampirkan fotokopi bukti slik OJK. Ya, bayangin. Melampirkan bukti slik OJK. Berarti slik OJK adalah bagian persi dari penagihan. Walaupun OJK tidak ikut serta dalam menagih, tapi OJK mendorong untuk Anda menyuburkan pinjol yang ada di Indonesia. Jangan sampai nggak bayar pinjol. Kalau nggak bayar pinjol, namamu masuk slik. Kalau namamu masuk slik, kamu nggak bisa cari kerja. Kamu nggak bisa dapat kerja. Dan bagaimana kalau dia ingin menciptakan lapangan pekerjaan? Ya kan? Berarti hal-hal itu disokong oleh OJK hanya untuk ya Anda yang bermental karyawan. Kalau Anda masih ketakutan gara-gara BI Checking tidak bisa dapat kerja, ingat, pekerjaan itu adalah rezeki. Rezeki itu dari Yang Maha Kuasa. Ya, memang tugas kita adalah ikhtiar dan berusaha. Kita berusaha sebisa mungkin diiringi dengan doa. Ya nggak sih? Supaya kita mendapatkan suatu pekerjaan. Begitu kita mendapatkan suatu pekerjaan, ingat kita wajib bersyukur. Bukan kita yang hebat, tapi rezeki kita lah dititipkan oleh Tuhan itu melalui perusahaan tempat kita bekerja itu. Ya, jadi nggak usah terlalu khawatir. Kalau rezeki Anda mah nggak akan kemana gitu loh. Ya, dan lagian untuk slik-slik
ya atau BI checking yang dicek ketika kita melamar pekerjaan hanya di perusahaan-perusahaan tertentu, tidak menyeluruh juga. Ya, inilah yang harus Anda waspadai Galbay per Juni 2024. Bahwasannya OJK ikut serta dalam melancarkan aksi penagihan tapi bermain secara halus. Ya, Anda perhatikanlah postingan-postingan OJK yang ada di dalam media-media mereka. Pasti mereka berharap anak-anak muda jangan sampai nama Anda masuk ke dalam daftar hitam, jangan sampai nama Anda masuk ke dalam blacklist, supaya nanti ke depannya Anda tidak kesulitan, supaya nanti ke depannya Anda tidak kewalahan. Tujuannya apa? Supaya perbankan ini, riba-riba ini tetap subur ada di Indonesia. Ya, tetap bebaslah semuanya untuk memeras Anda secara halus, dilindungilah oleh undang-undang. Ya, pahami buat teman-teman semuanya, intinya jangan Anda terpengaruh dengan slick atau BI checking. Ya, jangan gara-gara slick terjadi gali lubang tutup lubang, jangan gara-gara BI checking Anda hutang sana sini. Ambil sisi positifnya. Positifnya adalah kedepannya kita terbebas dari riba, kedepannya kita tidak perlu memperkaya investor yang menanam saham di sebuah perusahaan jasa keuangan itu. Dan yang ketiga adalah kita tidak perlu juga untuk menggaji semua karyawan yang bekerja di perusahaan itu gitu loh. Ya, karena kita ngambil ribanya otomatis ada bunganya. Itu sisi positif kalau nama kita masuk BI checking. Kemungkinan besar kita tidak akan bermain lagi dengan dunia ini. Ya, kita terbebas dari riba, kita tidak bayar mahal lagi uang investor, kita tidak perlu menggaji lagi semua karyawan, itu nggak perlu ikut nyumbang juga gitu loh. Ya, karena mereka sudah kaya-kaya semuanya. Dan sisi negatifnya cuma satu. Kita tidak bisa berhutang. Tapi sisi positifnya banyak. Dan ada saatnya kita percaya dengan kemampuan diri kita sendiri bahwa kita bisa sukses, bisa hidup tanpa mengandalkan hutang dari pihak manapun. Tanamkanlah itu dan mulailah kembali ke tradisi yang dulu, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Manajemenkanlah uangmu meskipun hanya sedikit, tapi kalau kamu memanajemenkan dengan benar, insya Allah itu akan sukses. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Midi Broni. Wassalam.